Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan aplikasi Bitaqwa yang saya buat menggunakan bahasa Kotlin di Android Studio. Tentang jadwal sholat. Jadwal sholat adalah tampilan yang menunjukkan waktu sholat pada lokasi pengguna. Komponen yang saya gunakan ada constraint layout, unsuccess, onFiler, progress bar, application programming interface atau API, public API, branch when, OAS, dan loops. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi jadwal sholat. Jika icon jadwal sholat diklik, maka akan muncul progress bar yang menandakan bahwa data sedang diproses. Lalu akan muncul tampilan jadwal sholat, dan di sini terdapat waktu saat ini yang terdiri dari hari, tanggal, dan bulan. Di bawahnya terdapat lokasi sekarang, lokasi saat ini. Dan di sini terdapat jadwal imsak, subuh, terbit, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sekarang saya akan menunjukkan kode pembuatan aplikasi jadwal sholat. Sekarang kita berada pada activity menu jadwal sholat.xml. Di sini terdapat scroll view yang berfungsi untuk agar tampilan dapat di-scroll ke atas ke bawah. Lalu terdapat constraint layout yang berfungsi agar tampilan jadwal sholat menjadi responsif. Lalu terdapat toolbar yang berfungsi untuk menampilkan toolbar. Dan terdapat image view yang berfungsi untuk menampilkan gambar header. Lalu terdapat text view yang berfungsi untuk menampilkan waktu sekarang. Lalu terdapat image view yang berfungsi untuk menampilkan icon lokasi, dan terdapat text view yang berfungsi untuk menampilkan lokasi saat ini. Dan di sini terdapat text view untuk menampilkan teks imsak, dan terdapat text view untuk menampilkan waktu imsak, teks waktu imsak. Lalu terdapat image view yang berfungsi untuk menampilkan gambar waktu, jam atau waktu. Dan terdapat view yang berfungsi untuk menampilkan pembatas antara jadwal imsak dan jadwal sholat subuh. Begitu juga dengan subuh, terbit, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu di sini terdapat progress bar yang berfungsi untuk menandakan bahwa data sedang diproses. Sekarang kita berpindah pada menu jadwal sholat activity. Di sini terdapat function onCreate yang di dalamnya terdapat set support action bar yang berfungsi untuk menampilkan toolbar menu jadwal sholat. Lalu terdapat function init view yang berfungsi untuk menampung codingan view. Di dalam function init view terdapat variabel time now yang berfungsi untuk menampilkan waktu sekarang. Lalu terdapat variabel time format yang berfungsi untuk menampilkan format dengan format E yaitu hari, DD yaitu tanggal, dan MMM yaitu bulan. Lalu terdapat variabel formatted date yang berfungsi untuk menampilkan data yang sudah terformat. Lalu terdapat codingan ini yang berfungsi untuk menampilkan data yang sudah diformat ke text view date print. Lalu terdapat function init get jadwal sholat dengan di dalamnya terdapat variabel time now dan
lokasi yaitu Jakarta. Lalu di sini terdapat variabel date format yang berfungsi untuk menampilkan format tahun, bulan, dan tanggal. Lalu terdapat variabel format date yang berfungsi untuk menampilkan data yang sudah format. Lalu terdapat variabel client yang berfungsi untuk mengakses function kelas HTTP. Dan terdapat variabel URL yang berfungsi untuk mendapatkan API, dengan variabel city dan formatted date. Terdapat variabel client yang berfungsi untuk mendapatkan API. Ketika data berhasil atau sukses, maka progress bar akan menjadi tidak terlihat. Lalu terdapat try yang berfungsi untuk mencoba apakah datanya berhasil atau tidak. Lalu terdapat TV Playtime imsak yang berfungsi untuk mendapatkan data imsak dari server. Dan terdapat TV TextView Playtime subuh yang berfungsi untuk mendapatkan data fajar dari server. Begitu juga dengan sunrise, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu terdapat TextView Location Text yang berfungsi untuk mendapatkan data lokasi dari server. Ketika datanya gagal, maka progress bar akan tetap tidak terlihat. Lalu di sini terdapat variabel error message yang di dalamnya terdapat percabangan when. Ketika mendapatkan error 401 artinya bad request. Ketika mendapatkan error 403 artinya forbidden. Dan ketika mendapatkan error 404 maka artinya not found dan akan ditampilkan di TOAS. Dan terakhir terdapat function on option item selected yang berfungsi untuk menampilkan tombol back ke tampilan sebelumnya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.